Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Problem Catur. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan rizki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik teman-teman, partai ini dimainkan oleh Mbak Irina Karisma Sukandar, wanita terkuat untuk dicatur di Indonesia, teman-teman. Melawan FIDE Master yang berasal dari Denmark, Mikkel Jacobsen di Extracon Chess Open 2017. Dimulai dari D4, D5, gajah ke F4 dan kuda ke F6. E3 dijawab oleh Mbak Iren dan C5. Menantang peraduan di pion sentrum ini, Mbak Iren tidak menjawab dengan memukul, tapi menaikkan C3. Kuda C6 dijawab Jakub dan kuda ke D2. Pembukaan ini dinamakan pembukaan syarat attack atau serangan syarat, teman-teman. G6 dijawab oleh Jakub dan dibalas D kali C5 sekarang. E5 ternyata dia tidak memukul pion, melainkan lebih memilih mengancam gajah terlebih dahulu, dan di sini gajah ke G5 mengepin kuda yang di F6. Gajah kali C5 dilanjutkan dengan kuda ke 4. Perhatikan, di langkah awal Mbak Iren sudah menantang peraduan dengan taktikal cukup tinggi di sini kombinasi yang dimainkan oleh Mbak Iren. Di partai teman-teman diterima tantangan itu dengan D kali kuda. Langsung dipukul menteri yang di D8. Jika di sini salah memukul dari hitam, misalnya dipukul pakai raja, ini misal teman-teman, akan datang gajah kali kuda sekaligus cek, dan setelah ditutup ataupun bergeser tentu dia harus kehilangan benteng yang di halapan. Kembali ke posisi di saat menteri kali D8. Langkah partai teman-teman, kuda kali menteri di sini, dan Mbak Iren langsung memukul kuda yang di F6. Jelas kuda tadi yang mengajak pertukaran sudah kembali sekaligus diancam benteng. Di sini dari Jakub langsung rokade. Gajah kali E6 sekaligus pion yang tadi dikasihkan sudah dikembalikan lagi. Jelas dari sini Mbak Iren untung satu pion, teman-teman. Kuda ke C6 dilanjutkan dengan gajah ke D4. Lagi-lagi Mbak Iren sudah untung satu pion, dia menantang pertukaran di sini. Diterima dengan kuda kali D4 dan E kali D4. Dilanjutkan dengan gajah ke D6, gajah ke C4. Dan dijawab lagi oleh Jacobsen gajah ke D7, teman-teman. Jelas di sini dari Mbak Iren dengan suka hati ketika dari hitam menantang peraduan. Kuda ke E2 dilanjutkan dengan benteng A ke C8. Gajah ke D5 karena diancam oleh benteng, dia balik mengancam pion. Tapi jika dipukul pion yang di E4 ini akan dipin oleh benteng nantinya, itu kurang baik, teman-teman. Gajah ke B5 dijawab oleh Jacobsen A4. Dan di sini gajah langsung ke 6. Dia tidak mau melepaskan diagonal dengan ancaman kuda ini, teman-teman. Raja ke D2, Mbak Iren tidak memilih untuk rokade, melainkan dia lebih aktif untuk menyerang karena sudah tidak ada menteri, tidak perlu lagi rokade, teman-teman. Benteng F ke E8 dan dilanjutkan dengan benteng H ke E1. Gajah kali H7, tahu di sini gajah akan terjebak, tapi itu sudah dihitung oleh Jacobsen, teman-teman. Ini betul-betul taktikal yang cukup tinggi, teman-teman. G3 oleh Mbak Iren akan dijebak gajah ini, tapi itu lagi-lagi memang sudah dibaca oleh Jacobsen. E3 di sini jelas langkah paksa. Kenapa? Karena di sini jika lari akan dipukul pion yang di F2. Diterima F kali E3 dan gajah kali E2. Setelah dipukul kuda, tentu pion yang di G3 lepas dari penjagaan kuda. Akhirnya memaksa untuk dipukul benteng kali E2 di sini dan gajah kali G3. Jelas bahwa di sini dari hitam mengembalikan pion tadi yang hilang. Dan sekarang jadinya di posisi ini, teman-teman, pion kembali sama. Namun secara posisi lebih aktif dari putih, teman-teman. Benteng G2 mengancam gajah dan gajah ke H4. Dilanjutkan dengan benteng ke H1 dan di sini gajah ke D8.
Langkah dari kedua pemain ini teman-teman sama sangat akurat, tidak ada langkah blunder sedikit pun. Semuanya penuh kombinasi di sini dari setiap langkahnya. Benteng G ke H2 dengan mengancam pion yang di H7, di sini langsung dinaikkan ke H5. Benteng ke G2 lagi, jelas bahwa salah satu pion ini harus jatuh dari hitam teman-teman. Raja langsung ke G7. Langsung dipukul pion yang di H5. Dan di sini langsung A6 teman-teman. Benteng ke H3 lagi dilanjutkan dengan B5. Menantang peraduan untuk menyederhanakan permainan, tapi di sini dari Mbak Iren sudah sangat senang karena sudah kembali lagi unggul satu pion. Diterima A kali B5 dan A kali B5. Benteng G ke H2 jelas di sini tujuannya untuk cek teman-teman. Dan di sini dijawab oleh Jacobsen dengan benteng ke I7. Benteng ke H7 cek dan raja ke F8. Kemungkinan ini jika salah memainkan, tentu ada keuntungan dari Mbak Iren, lagi-lagi pion ini akan hilang. Dan dijawab oleh Mbak Iren langsung cek lagi ke H8. Karena satu-satunya pilihan atau only move, raja harus ke G7. Datang lagi benteng yang di H2, cek di H7 teman-teman. Dipaksa untuk keluar dari G7. Akhirnya satu-satunya lagi langkah harus ke F6 raja. Benteng ke F8, jelas di sini kalah kekuatan. Pilihannya di sini bisa benteng dinaikkan ke C7 untuk melindungi pion. Tapi di sini teman-teman, ternyata dia lebih memilih mengancam gajah. Benteng ke D7 teman-teman. Dan dilanjutkan dengan pertukaran bersifat memaksa dimulai, yakni dipukul benteng pion yang di F7 ini. Akhirnya di sini karena bersifat memaksa tidak ada tawaran, jika raja bergeser tentu dia harus kehilangan benteng. Diterima benteng kali F7 dan benteng kali F7 sekaligus cek. Satu-satunya pilihan di sini hanya raja ke G5. Satu langkah dari ini teman-teman, dari Jacobsen, pria itu yang berasal dari Denmark menyerah. Kemana langkah Mbak Iren yang menjadi teka-teki panjang dari permainan ini adalah benteng ke F8. Di partai teman-teman, di posisi ini Jacobsen, FIDE Master tersebut menyerah. Kok bisa menyerah? Apakah ada kemungkinan remis? Atau bagaimana langkah terbaiknya? Baik, kita analisa. Di posisi ini teman-teman, jelas terpin benteng yang di C8 ini oleh benteng yang di F8 punya putih. Jika gajah diangkat tentu harus kehilangan benteng. Langkah terbaik di posisi ini adalah benteng ke B8. Jika mau dilanjutkan teman-teman, akan datang raja ke D3, gajah ke C7. Langkah terbaiknya langsung benteng ke F1 teman-teman. Dia menolak untuk peraduan. Benteng ke D8 lagi dengan mengancam gajah. Di sini gajah cukup digeser ke C6, balik mengancam, dan akhirnya benteng dipaksa untuk bergeser lagi ke B8. E4, sedikit demi sedikit pion promosi di sentrum ini tidak bisa dibendung. Dia minta korban perwira lagi ujung-ujungnya. Benteng B6 jawaban terbaik, dan di sini langsung gajah ke E8. Dilanjutkan dengan benteng ke B8 lagi, dan di sini benteng langsung cek ke G1 teman-teman. Dia tidak akan menggeser gajah. Setelah raja kemanapun lari, terbaik adalah ke F4, maka di sini dipukul oleh gajah. Ketika di sini diopen oleh benteng atau dipin ke G8 teman-teman, maka cukup digeser benteng ke F1 dan dipaksa untuk raja bergeser kemanapun dia ke G5 terbaik, dan datang gajah ke F7. Ini sudah sangat aman teman-teman. Kalaupun dia mengepin balik ke F8 teman-teman, langsung cukup didorong dengan E5 untuk mengunci langkah dari benteng yang mengepin ini. Sudah cukup bagus. Kenapa dia menyerah di posisi benteng F8 langkah Mbak Iren Karisma Sukandar? Itulah alasannya. Baik teman-teman, semoga bermanfaat. Pembukaan atau syarat
attack opening dari Mbak Iren sebagai referensi teman-teman mempelajari buah putih ketika menghadapi pembukaan ini. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.